Kamu datang dari luar negeri bawa apa? Hah? Coba lihat. Hah? Ini bawa apa nih? Hah? Ini bawa apa? Hah? Bukan bawa duit, malah cuma bawa baju roncokan seperti itu. Bapak gak sudi punya menantu seperti kamu lagi. Mendingan kamu pergi, jangan pernah injakan kaki kamu lagi ke sini, tahu nggak? Karena bentar lagi Bapak bakal jodohkan dia sama orang kaya. Udah Pak, usir aja dia dari sini Pak. Kamu udah dengar kan? Anakku udah gak mau jadi film lagi. Aku harap kamu pergi sekarang. Pergi. Udah, kamu pergi dari sini. Kalau kamu masih sayang sama anakku, soalnya kamu tuh bisa Pak, jangan. bisa beli mobil seperti ini. Tapi apa? Kamu datang dari luar negeri, kamu gak bawa apa-apa. Kamu nggak usah nyentuh-nyentuh mobil. Ini najis banget sih kamu. Udah, sana. Akhirnya setelah sekian lama nggak pernah jatuh hati sama seseorang, akhirnya kali ini aku dapatkan seseorang yang ngertiin aku banget dan kelihatan banget kalau dia itu baik banget. Nanti setelah aku ke rumahnya, aku pengen ngajak dia ke jenjang yang lebih serius. Aku bakal ajak dia segera nikah dan sekalian izin sama orang tuanya untuk meminang dia. Ya kalau misalkan mereka setuju, mungkin dalam 1 atau 2 bulan ini aku bakal ngelamar dia deh. Entah kenapa ya, kayaknya nasib baik akhir-akhir ini berpihak sama aku. Udah dapat mobil baru, sekarang kayaknya juga bakal dapat istri deh. Aku harus bersyukur banget nih. Kayaknya emang benar sih, selama orang selalu bersikap baik pasti dapat balasan yang baik juga, walaupun ya dalam bentuk yang berbeda-beda. Kali ini aku dapat balasan dengan jodoh yang sangat baik. Aku nggak sabar, ya, mending aku berangkat sekarang aja deh, daripada ntar mereka nungguin aku lama di rumahnya. Yang ada aku bikin kesan buruk di depan mereka. Aku berangkat sekarang aja deh. Semoga ada ya, Windy. Windy. Ayo, syukurlah kamu ini kukira sibuk masuk. banget ya. Permisi ya. Enggak, iya. Sini yuk. Kebetulan aku juga mau keluar. Kamu mau kemana emang? Gampang banget nih, kamu Permisi masih sempat ketemu aku. Kenapa kamu tumben banget sih kesini tiba-tiba nggak bilang-bilang? Sebenarnya aku ada janji sama pacarku, dia mau ke rumah. Cuma dia lama banget, makanya aku males kan di rumah nungguin dia di sana. Ya udah aku kesini. Untuk Kamu kok ngomongnya santai banget sih? Pacar, kamu kan udah punya suami yo. Maksudnya gimana? Windy mah, kamu kayak nggak tahu sama suami aku. Kamu ngerti kan kalau dia tuh udah lama banget nggak pulang-pulang, dia nggak mikirin aku, nggak mikirin kehidupanku aku sama bapakku. Kamu ngerti sendiri kan? Ya tapi kan dia masih tanggung jawab yo. Nggak ada tanggung jawabnya, Win. Masa kamu kan mau juga tetap dikasih uang kan, dikasih nafkah kan kamu? Tapi itu semua nggak cukup, Win. Gak cukup. Makanya kamu tadi pacar gitu maksudnya? Lah iya makanya kenapa aku ini sama orang lain ya, karena emang nggak mungkin lah aku sama dia nggak jelas ya, tapi gitu. aku shock banget, kalian berdua tuh temen aku. Kamu gak boleh kayak gitu dong, yuk.
Ya kalau misal pun kamu mau punya pacar lain, harusnya kamu selesain dulu lah sama Apa? Bayu. Dia peduli sama aku? Dia nggak peduli, Win. Ya dia pasti peduli sama kamu. Aku tuh kenal banget. tau Buktinya ya sama mana? Bayu. Dia nggak pernah pulang. Dia jarang banget pulang kan. Jarang banget ngurusin aku. Ya Entah karena aku kan dia ngapain juga di cari rumah. nafkah buat kamu yuk. Dia pasti pulang kok. Tapi dia pasti sedih banget yuk. Kamu gak mikirin dia yuk. Emangnya kamu tahu dia ngapain di luar sana? Ya tapi aku yakin banget kalau Bayu bukan orang yang kayak gitu. Aku sebenarnya orang yang lebih tahu tentang dia, Win. Makanya kenapa aku bisa ini sama orang lain, karena aku udah ngira dia itu kayaknya gimana ya, emang udah nggak becus udah jadi suami. Yuk jangan gitulah ngomongnya. Tapi bentar aku gimana Ya kan aku buktinya jadi- gimana, Win? Dia pernah apa ya, nafkahin secara lahir dan batin aku secara cukup nggak? Ya, Iya sih, mungkin memang aku salahnya di nggak situ, cerita tapi- semuanya ke kamu, tapi kamu ya gimana ya, emang kamu nggak ngerti sih. Ya aku emang ngerti, cuman salah juga kalau misal kamu membenarkan tindakan kamu yuk. Kamu kan juga bersuami sekarang. Ya Win, kamu gak sayang ya yuk sama Bayu? kalau dibilang sayang ya, aduh, masa zaman sekarang mau makan sayang-sayangan, cinta-cintaan kayak gitu doang Iyalah. sih. Kamu tahu nggak, kalau kamu ngerti sama pacarku yang sekarang ini, kamu nggak kira ngomong kayak gini, Win. Maksudnya? Dia itu lebih kaya, lebih punya semuanya, segalanya yang aku mau daripada suamiku. Pasti kamu lebih setuju aku sama dia. Ya gimana ya yuk? Bayu kan juga teman aku. Aku bukannya nggak mau di pihak kamu, cuma kayaknya kamu memang salah deh yuk. Aku nggak nyangka sih yuk kamu bisa kayak gitu. Kamu bisa mikir-mikir lagi deh. Kamu pertimbangin lagi. Kalau misal kamu yang jadi Bayu, kamu gimana? Atau dibalik aja deh, kamu jadi akuin. Aku capek lo hidup kayak gini sama Bayu. Mana Bayu pernah oke, secara gimana ya? Secara lahir dan batin yang aku harus ngejelasin gimana sih? Ya aku ngerti, ya udah ngerti. Mungkin memang aku aja yang nggak memahamin posisi kamu. Tapi tetap aja kan kamu salah yuk. Udahlah, kamu dukung aku aja, Win. Ya tapi ngaku aja kalau kamu salah yuk. Kamu harusnya minta maaf. Bukannya kamu merasa benar. Ya harusnya kamu juga cari cara yang terbaik lah. Kalau misal kamu cari jalan hidup kamu sendiri dengan cara kayak gitu. Aku capek frustasi terus mikirin si Bayu, Win. Mana dia pernah apa ya? Aku pengen apa? Mana dia pernah nurutin? Aku pengen itu. Mana dia pernah? Dia Ya, nggak kamu cuma peduli. cari-cari Dia alasan cuma aja peduli deh. tentang kerjaannya, tentang gimana dia kehidupan dia tanpa aku gitu loh, Win. Kamu tolonglah, kamu ngertiin Ya. aku udah. Kamu tuh minta di ngertiin, kamu juga nggak ngertiin posisi Bayu. Harusnya kamu juga ngertiin Bayu dong yuk. Udah kayak Bang Toyib aja dia itu jadi orang. Ya. Nggak pulang-pulang. Ya harusnya kamu ngomong baik-baik. Kalau misal kamu emang udah nggak sayang lagi sama Bayu, ya kamu bilang aja. Bayu pasti ngerti kok. Ngerti apa? Emang kamu paham Bayu gimana? Ya Dia aku kan paham banget lah. Kalian berdua tuh teman aku. Udah deh, ini kayaknya kamu cuma cari-cari alasan aja. Kamu cuma mau membenarkan dan ngebela diri kamu sendiri. coba deh kamu nanti lihat pacarku ya, Win ya. Aduh. Kamu pasti setuju deh. Aku nggak bakalan setuju. Kamu pasti mending kamu pilih pacar kamu ini daripada suami kamu gitu loh. Udahlah, aku mau ini aja, mungkin pacarku juga udah datang. Ya udah deh, makasih ya. Ya udah. Gimana sih, Win? Dukung aku lah. Ya udah sana. Udah, aku pergi dulu lah. Makasih ya. Ya. Dah. Bisa gitu sih. Ih. Ayo, aku gak nyangka banget deh bisa kayak gitu. Ini Ayu pagi-pagi kemana ya? Biasanya dia tuh pagi-pagi nyiapin kopi, sarapan. Tapi kok udah gak ada di rumah? Atau mungkin dia masih belanja? Katanya bentar lagi bakal ada tamu yang mau nemuin bapak. Ya udahlah, daripada aku gak ada kerjaan, mendingan aku bersih-bersih halaman aja. Mau minum kopi belum disiapin sama anakku.
Ini kebiasaan nih Pak Kebun. Biasanya langsung dibuang kok malah tetap seperti ini. Agak beres nih. Adalah biar aku suruh Pak Kebun aja nanti. Loh, burungku kemana ya? Biasanya aku taruh di sini. Kok hilang sama sangkarnya? Wah, atau mungkin tadi malam dicolong orang. Waduh. Padahal burung kesayangan kok malah hilang seperti ini. Nggak bisa dibiarin nih. Ayu gak ada, burung juga gak ada. Kalau menurut alamat yang dikirim sih kayaknya beneran sih ini deh. Ini mobil siapa nih? Datang sini. Apa ini? Kok jadi grogi gini? Tamunya ya? Wah, gak salah lagi. Kok sepi banget? Jangan-jangan gak ada orang ya? Temennya anak Ayu ya? Iya Pak, Ya. saya Arif Pak. Saya bapaknya Ayu. Oh, bapaknya Ayu. Mohon maaf Pak, saya nggak mengenali Bapak soalnya baru pertama ketemu. Ya udah, gak apa-apa. Mendingan kita masuk ke dalam aja sambil nunggu Ayu. Ayu masih belanja buat nyambut kedatangan kamu. Ayo, ayo, besok. Ayo. Iya, Udah duduk dulu. ya, permisi Pak ya. Ya. Ini mobil kamu. Iya Pak, ini baru 2 hari yang lalu Ya. dengan dealer, jadi ya masih ngerayan lah istilahnya kalau mobil baru, motor baru seperti. Ini mobil pengeluaran terbaru ya. Bapak emang pengen punya mobil seperti itu, tapi masih belum ada uang. Ya rencananya sih nanti ini mobil mau saya jadikan mahar Pak. Hah? Mencarikan mahar? Iya. Wah. Ini sih hanya rencana saja Pak. Soalnya kan selama ini saya dekat dengan anak Bapak dan masih belum ada kepastian untuk Ya. ke jenjang berikutnya. Dan saya datang ke sini untuk bertemu anak Bapak, sekalian saya mau minta izin untuk memperistri anak Bapak itu pun kalau Bapak setuju. Udah, kamu tenang aja kalau masalah itu ya. Waktu dan tanggalnya biar Bapak yang langsung nyiapin. Kalau boleh tahu nama anak? Nama saya Arif Pak. Oh, Arif. Biar nggak salah paham, saya mau tanya sama Bapak, maksud perkataan Bapak barusan apa? Jangan Bapak setuju dengan apa yang saya katakan barusan. Ya Bapak setuju, karena Ayu itu dari dulu emang nggak pernah deket sama laki-laki, dan baru kali ini ketemu sama laki-laki yang sudah mapan seperti Arif ini. Apalagi nanti mahar untuk pernikahannya mobil, ya Bapak pasti setuju lah. Ya kalau hidup saya mapan sih emang udah mapan Pak, tapi ya namanya orang hidup juga nggak, saya itu bukan punya usaha sendiri tapi kerja sama orang, jadi kepercayaan orang yang kebetulan alhamdulillah bos saya itu baik banget, dan ya selama ini dia itu sangat berjasa sama hidup saya Pak. Berarti Arif ini kerja di kantoran seperti itu. Ya Bapak emang dari dulu cari calon menantu yang kerja di kantoran, yang udah mempunyai gaji bulanan seperti Arif ini. Ya, saya... Oh ya, Arif beruntung banget ketemu sama anak aku.
karena dia itu sangat susah banget dideketin sama laki-laki. Ya, selain itu ya, nah Arif jangan khawatir kalau masalah masak, dia udah jago. Dan ya sayang sama orang tua. Iya Pak, nah, saya emang cari istri yang bisa ngurusin rumah, bisa ngurusin keluarga, apalagi bisa masak Pak. Ya soalnya kan zaman-zaman ini banyak wanita yang kayaknya udah anti banget untuk ke dapur dan anti banget untuk deket-deket kompor seperti itu loh Pak. Kalau itu tergantung orang tuanya, Arif. Ya, kalau orang tuanya mendidik dari kecil ya untuk membantu orang tua, ya, gak dibiarin keluyuran, bergaul dengan orang yang gak benar, pasti kelakuannya seperti itu. Tapi kalau Ayu dari sejak dia orok ya, sudah saya didik, sudah saya latih untuk berbakti sama orang tua. Tapi sayangnya ibu dari ya anak aku udah meninggal. Oh, mohon maaf Pak kalau gitu. Saya nggak ada maksud untuk ya mengungkit masalah ibu dari Ayu. Takutnya Bapak bersedih lagi. Oh, udahlah, gak apa-apa ya, itu udah masa lalu. Yang terpenting kebahagiaan Ayu ya nantinya bareng sama Arif. Iya, saya Oh jamin iya, kebahagiaan. ini rumah udah gak layak dipakai ya, sebenarnya mau direnovasi tapi Bapak belum ada uang. Kalau masalah uang, kalau emang mau renovasi rumah ini nanti saya bisa transfer, dan kalau misalkan Bapak emang udah nggak betah, Bapak bisa ikut saya ke rumah saya aja. Yang benar. Ya udahlah, kalau masalah itu kita bicarakan nanti ya, sambil lalu nunggu Ayu pulang ya. Bapak bakal nyiapin kopi dulu. Iya Pak. Bapak kan? Iya Pak. Nah, itu dia Ayu. Ya udah, Arif tunggu di sini dulu biar Bapak nyamperin Ayu dulu. Kamu dari mana aja? Pagi-pagi udah keluyuran. Ini tadi aku nungguin Arif nggak datang-datang Pak, makanya aku rumahnya Windy dulu. Tuh lihat, orangnya udah dari tadi nungguin kamu. Oh ya, benar apa yang kamu bilang sama Bapak. Kalau Arif itu orang kaya, buktinya ini mobil nanti sebagai mahar buat pernikahan kamu. Jadi ya, Bapak berharap kamu jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kita bakal menjadi orang kaya raya. Arif itu adalah calon menantu idaman semua orang tua. Iya sih Pak, tapi gimana sama suami aku? Udah, kamu tenang aja kalau masalah suami kamu. Toh dia gak becus, dia gak bisa membanggakan Bapak, tidak bisa memberikan apa yang Bapak inginkan. Kamu lihat, rumah ini rumah tante kamu. Bapak di sini cuma numpang. Kalau sewaktu-waktu tante kamu datang ke sini dengan anaknya, kemudian rumah ini disuruh kosongkan, kita mau tinggal di mana? Nanti ada Arif. Nah itu dia, makanya ya Bapak minta pokoknya Arif jangan lepas ya. Kalau masalah suami kamu, bilang aja kalau kamu gak punya suami. Kalau emang udah Arif tahu, bilang aja kalau suami kamu udah meninggal. Meninggal Pak? Oke. Yang penting udah Bapak udah ngizinin, udah ngerestuin aku sama Arif. Udah, tenang aja. Biasanya ya, kalau laki-laki seperti itu, dia tuh jeli untuk mencari seorang istri. Makanya kamu harus menutup rapat-rapat aib kamu. Terus aku bilangnya si Bayu mati, meninggal gitu Pak? Ya, tapi kan dia gak bakal datang sekarang juga. Iya, takutnya dia tanya panjang lebar gitu Pak. Kenapa kok meninggal gitu? Gak mungkin. Atau Arif gak mungkin nanyakan hal seperti itu. Ya kan takutnya tanya Pak, kamu udah cerai belum? Kamu cerai mati apa cerai gimana? Takutnya gitu. Tapi kan kamu gak bilang kalau kamu udah berkeluarga sama anak Arif. Iya sih. Gak pernah kan? Iya. Ya udah. Semoga aja dia percaya sama aku sama Bapak. Jadi gimana nih Pak abis ini? Kamu harus cepet-cepet ya minta bangunkan rumah, buatin rumah maksudnya. Dan ini mobil, kamu minta aja dulu supaya kita ya Bapak kalau mau jalan-jalan gak pakai motor jelek itu lagi. Tapi bukannya rumah ini kata tante
Rumah tante ya Pak ya? Ya, ya udahlah, kamu gak usah ngurusin yang enggak, kamu fokus sama Arif, ya. Udah sana. Ya udah, aku kesana ya Pak ya. Doain ya. Ya. Semoga dia nggak tanya macem-macem. Kelakuannya sama persis sama ibunya. Udahlah, tak lagi aku bakal jadi orang kaya dengan Ayu menikahi Arif. Dan aku bakal ya menghalangi suaminya untuk datang ke rumah ini lagi. Mas Arif, udah tadi? Lumayan lah, sekitar setengah jaman, tapi asik kok ngobrol sama. Oh ya maaf banget ya. Sebenarnya tadi aku nungguin di sini kok lama banget kataku. Ya udah aku ke rumah temen dulu. Gitu. Berarti kamu dari rumah temennya. Soalnya kata bapak tadi kamu pergi ke pasar kayak gitu. Enggak, aku ke rumah temen. Oh, jadi tapi asing juga ya ngobrol sama bapak kamu. Kayaknya tuh bapak kamu tuh kayak gimana ya? Kayak jiwanya masih muda dan Gimana, cocok ya? ya cepet akrab aja kayak gitu. Bapak itu pinter banget ini, apa namanya, beradaptasi sama anak-anak muda gitu. Ngomong-ngomong, temen kamu cowok apa cewek sih yang barusan? Cewek lah, Oh cewek, enggak, soalnya temen kamu juga, temen Mas Arif juga loh. temen aku. Pokoknya ada deh. Ya enggak, soalnya aku curiga aja kamu pergi ke rumah temen, soalnya Astaga, ya jam kamu- segini masih ya curiga kayak gitu. Udahlah Mas, aku sama Mas aja, nggak usah curiga. Nggak ya usah bukannya gitu Bu. cemburu ya aku sama orang lain ya, takut aku sama orang lain gitu. Sama Enggak, cowok lain. soalnya tampilan kamu tuh hari ini cantik banget gitu. Jadi aku pikir makasih. kamu ketemu sama cowok kayak gitu, jadi ya siapa sih yang nggak khawatir kalau misalkan belahan hatinya datang nemuin cowok lain kayak gitu loh. Enggak. Kan khawatir aja gitu. Enggak lah, aku dari tadi nungguin Mas Arif malah kayak gitu pikirannya. Ini Mas emang mau kesini kan? Iya. Kenapa tadi lama banget? Ya kebetulan masih ada kerjaan tadi dan masih beresin mobil lah, soalnya kemarin tadi ada yang nganterin ini plat nomor kayak gitu, jadi aku masih ngurusin. Ini kan gitu. masih dapat 2 hari. Kemarin bukannya ini deh mobilnya. Ya kemarin itu punya bos aku dan ini hadiah dari bos aku, dan rencananya nanti aku bakal jadiin mahar. Ya kalau kamu Oh gitu, bener ini buat dijadiin mahar, bener. iya, asalkan kamu yang jadi istrinya, betul. Tapi gak mungkin cuma ini dong maharnya. Ya, Terus kamu kapan masih rencana kurang. dilamarnya? Ya rencananya sih ya ngelamarnya aku hari ini, tapi kalau misalkan tanggal pernikahannya ntar aku ngomongin lagi sama bapak kamu. Soalnya kan yang tahu tanggal baik itu biasanya orang tua. Jadi kita sebagai anak muda kita ngikutin aja gitu. Oke. Dan ya kamu emang rencana hari ini nggak mau kemana-mana gitu? Enggak, emang nungguin Mas Arif aja. Ya gimana ya kalau misalkan aku tuh sehari gak ketemu sama kamu, kayak ada yang kurang, makanya aku pengen cepet-cepet halalin kamu dan segera ngomong serius sama Emang orang udah tua. ada tempat tinggal buat kita tinggal gitu? Kalau Berdua. tempat tinggal adalah, ya kalau misalkan Di mana? mau di rumah aku lah, emang rumah siapa lagi? Di lagian kan kayaknya rumah kamu ini kayaknya udah enggak. Itu rumahnya rumah baru bukan? Kamu mau minta yang baru, ntar aku Mau lah. beliin. Nanti atas namakan aku juga nggak apa-apa. Sebagai apa? Mahar sama mobilnya sekalian. Ya gitu, kenapa nggak apa-apa? Oh iya, nggak Soalnya tahu sendiri tetangga di sini itu, mereka itu pada syirik banget. Makanya aku pengen dapat suami yang bisa ngasih mahar aku banyak, gitu. Ya apa aja yang kamu minta, ntar aku usahain deh. Dan apa sih yang Bener. nggak buat kamu? Iya udah kalau Ya gitu. selama aku bisa menuhin apa yang jadi kebutuhan dan kamu dan apa yang jadi kebahagiaan kamu, pasti aku bakal usahain dan aku perjuangkan buat itu. Janji ya, nggak boleh main cewek juga. Kapan sih aku pernah bohong sama kamu? Dan nggak pernah, dan selamanya aku nggak bakalan bohong. Ya nggak tahu kalau kamu. Nggak dong.
Ngapain aku main cowok kayak gitu? Aku udah cukup sama Mas Arif. Mas Arif juga udah punya segalanya yang aku mau nih misalnya. Ya kecuali Mas Arif nggak bisa menuhin apa yang aku mau, nggak tahu. Tapi kok tadi taruh mana ya? Loh, ada yang telepon. Oh, chat rupanya. Urusan kerjaan lagi. Astagfirullahaladzim. Yuk, aku izin keluar ntar ya. Soalnya bos aku Kenapa sih tiba-tiba? Ya ini bos aku WA katanya ada di sekitar sini. Padahal kalau misalkan balik ke daerah ini pasti bos aku tuh minta jemputnya Orang di sini bandara. emangnya? Ya enggak sih. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada kepentingan lain ya. Ya udah aku tinggal dulu ya. Ntar lagi aku balik lagi sih. Ya udah, hati-hati ya. Sekalian aku mau ngobrol serius sama orang tua kamu. Oke, siapin aja semuanya deh. Biar hari ini biar cepet selesai, cepet Iya. lamaran, cepet nikahan. Pasti. Aku tinggal dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Kenapa ada yang ketinggalan? Aku boleh pinjam motornya nggak? Soalnya ya kalau bawa mobil kayaknya kelamaan deh. Oh ya udah, kunci motornya ada di situ kok. Oh ya udah, aku tinggal dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Sibuk banget emang. Ternyata bisa ini masih tetap sama ya seperti dulu. Tapi ini teman aku mana ya? Aku telepon dari tadi juga nggak aktif. Mana HP aku mati lagi. Tapi untungnya aku chat dia dan aku udah bilang kalau misalkan aku udah ada di daerah sini. Semoga aja dia baca chat aku. Soalnya emang bener-bener HP aku udah mati. Aku harus kemana lagi ya kalau misalkan aku pulang ke rumah? Ini masih jauh banget. Oh iya, rumah mertua aku kan udah deket sini. Kenapa aku nggak pulang ke rumah mertua aku aja dulu ya? Bayu, Win? kamu pulang, Bay? Iya Win, aku pulang hari ini. Dan aku nggak bilang sama keluarga aku kalau misalkan aku pulang, termasuk sama istri aku. Kamu apa kabar Win? Aku baik, Bay. Oh, ya, syukur deh kalau kayak gitu. Kamu nggak bilang sih, Bay, kalau pulang? Sebenarnya aku mau bilang sih Win, tapi HP aku kebetulan mati barusan. Aku habis chat temen aku dan HP aku tiba-tiba langsung mati. Tapi kamu baik-baik aja kan, Bay? Ya alhamdulillah selama ini aku baik-baik aja Win. Syukur deh kalau gitu. Terus kamu sendiri gimana Win? Ya, aku gimana ya, kayak gini aja, Bay. Tapi kamu sudah ketemu sama istri kamu, Bay? Belum ya? Aku belum Win, karena aku juga belum nyampe rumah. Nah rencananya ini, aku minta tolong sama temen aku buat jemput aku di sini. Ya ini kendala HP aku mati, tapi aku udah sempet chat kok. Semoga aja dia baca chat aku dan segera nyusulin aku ke sini. Iya. Tapi kamu serius kan ini pulang bukan karena ada masalah, Bay? Ada masalah apa emang Win? Oh, nggak ada ya? Aku pulang ke sini karena emang ya rindu aja sama keluarga aku, sama istri aku. Bay, aku mau ngomong sesuatu, Bay, sama kamu. Ngomong apa ya Win? Tadi aku sama Ayu, Bay. Terus dia bilang dia mau ketemu sama pacarnya. Apa? Aku kaget banget makanya kalau kamu tiba-tiba pulang, Bay. Bentar Win. Maksud kamu Ayu istri aku? Iya, Bay, siapa lagi? Kamu jangan bercanda deh Win. Dia itu istri aku dan dia juga udah punya suami aku. Mana mungkin dia masih mau ketemu sama pacarnya Win? Itu Ya. kan hal yang nggak masuk akal aja. Ya makanya aku juga kaget, Bay. Aku juga heran kenapa dia bertindak seperti itu. Aku nanya alasannya kenapa. Banyak banget sih, Bay, alasannya. Tapi ya aku yakin sih kamu nggak percaya. Tapi Ya, ya aku emang aku nggak bener-bener. Iya, Bay, aku tahu. Aku pikir juga kamu pulang karena kamu tahu soal itu, Bay. Ternyata kamu nggak tahu ya, Bay. Win, aku yang lebih tahu sama istri aku. Jadi aku minta tolong sama kamu, jangan pernah ikut campur urusan keluarga aku. Enggak, Bay, aku minta maaf, aku nggak berniat ikut campur. Cuman kamu kan juga teman aku, Ayu juga teman aku. Kayaknya kamu juga harus tahu, Bay. Ya tapi nggak mungkin juga Win, istri aku melakukan itu. Sedangkan dia udah punya suami. Selama ini aku juga udah kirim duit tiap bulan sama dia. Mana mungkin dia tega buat berkhianat sama aku Win. Kalau misalkan dia masih berkhianat sama aku, itu artinya dia nggak punya hati. Tapi aku tahu, aku yang lebih tahu sama istri aku, bukan kamu Win. Ya kamu emang
emang kenal sama Ayu. Kamu juga teman akrabnya Ayu mulai dari dulu. Tapi selama ini dia hidup bareng sama aku, Win. Aku yang lebih tahu sama dia. Jadi kalau misalkan kamu mau menfitnah teman kamu sendiri, itu nggak mempan, Win. Baik, enggak baik. Aku tuh di sini mau bantuin kalian berdua. Ya meskipun Ayu seperti itu, aku tetap berharap kalian sama-sama lagi karena kalian sudah nikah. Dan ya ini mungkin bisa diomongin baik-baik. Mungkin karena kamu terlalu lama juga Ayu ngerasa sendirian. Ya aku nggak ngebela siapa-siapa juga, Bay. Aku nggak berniat ngerusak hubungan kamu sama Ayu, tapi aku bener ngomong secara fakta ini, Bay. Aku tadi beneran sama Ayu. Ya udah gini, aku minta maaf ya. Tadi aku udah marah-marah sama kamu. Tapi aku cuma minta tolong sama kamu ya, Win. Jangan campuri urusan aku sama Ayu. Aku yang lebih tahu sama dia. Iya, semoga aja informasi kamu itu nggak benar. Tapi aku yakin itu nggak bakalan benar. Oh ya, menurut aku sih lebih baik kamu fokus sama diri kamu sendiri aja, Win, daripada kamu harus ngurusin urusan teman kamu. Ya, Bay. Oh ya. Maaf ya, Bay. Kamu kemana, Win? Aku kebetulan mau keluar sih, Bay. Aku ada kebutuhan yang belum aku beli. Maaf ya, Bay. Kamu pulang hari ini jadi nggak enak suasananya gara-gara aku. Semoga yang aku bilang bener-bener salah. Mungkin emang salah, Bay. Aku minta maaf ya, Bay. Kamu lanjut aja. Sebenarnya apa yang kamu omongin itu benar-benar ganggu pikiran aku. Aku Yang minta pertama, maaf, Bay. aku juga gak terima kamu menjelek-jelekan istri aku di depan aku sendiri. Aku gak bermaksud kayak Dan gitu, yang Bay. kedua, aku nggak tahu ya, Win, kamu ada masalah apa sama Ayu atau kamu ada masalah apa sama aku. Baik, kalian berdua tuh teman baik aku. Jadi aku nggak mau kalian berdua berakhir kayak gini. Udah deh, Win. Aku juga nggak enak diliatin semua orang. Dari tadi kan banyak orang lewat, terus kamu ngobrol sama aku, kan kayaknya aku marah-marah. Iya, Tapi aku apa-apa, peringatkan Bay. ya sama kamu, jangan pernah campuri urusan aku ya. Dan jangan pernah ngomong yang enggak tentang Ayu. Aku yang lebih tahu tentang dia, karena dia tuh istri aku. Maaf ya, Bay. Aku ngerasa jadi salah banget ya ngomong sama Bayu kayak gitu. Tapi kan dia harus tahu. Udah. Ngaku aja kak. Oh, Bapak. Gimana? Loh, nah Arif mana? Dia masih ini katanya mau jemput ini bosnya, tiba-tiba udah nyampe kampung ini gitu. Jemput bosnya. Wah, berarti bener banget nih ya. Nah, Arif gak salah lagi, dia tuh memang orang sukses. Jadi kamu gak usah mikirin suami kamu. Seharusnya kamu tuh nyiapin kopi kek, makanan kek. Kamu malah duduk seperti ini. Kalau Arif datang ke sini, meja ini tetap kosong gimana? Hah? Kamu gimana sih jadi anak perempuan? Ini rencana mau bersih-bersih dulu, Pak. Jadi Makanya kalau pagi-pagi ya jangan keluyuran dulu, bersihin dulu ya tugas rumah. tadi udah dibersihin, cuma tuh ayam tetangga pada kesini tuh banyak bulu-bulu ayam gitu. Pokoknya Bapak gak mau tahu. Nanti kalau Arif datang ke sini lagi ya, rumah ini harus bersih dan kamu harus persiapkan makanan dan teh buat Arif. Iya, Pak. Supaya dia tuh gak kecewa. Bapak udah nyanjung-nyanjung kamu di depan Arif. Kalau sampai Arif berpaling ya kita gak bakal jadi orang kaya, tahu nggak? Malu sama tetangga. Iya, Bapak. Bapak tahu nggak? Tadi bahas mahar loh. Bener katanya mobil itu mau buat aku. Terus? Aku minta rumah lah. Minta rumah juga katanya mau diturutin apa yang aku mau semuanya gitu. Ya udah sekalian aku suruh ini urusin deh sekalian biar cepet lamaran, biar cepet nikah gitu. Ya bagus lah ya. Nanti Bapak bakal ngomong sama Arif minggu depan. Kamu bisa nikah sama dia. Supaya kita cepet-cepet jadi orang kaya. Dan suami kamu kalau datang ke sini udah gak bisa berkutik lagi. Pak, kalau bisa jangan minggu depan. Gak usah kayak besok. Ya lama-lama Bapak. Ya udah kalau kayak gitu ya Bapak bakal atur ya, Bapak penghulu dulu ya. Habis itu kamu suruh Arif dan keluarganya datang ke sini. Pak, tapi aku masih kepikiran sama itu. Sama siapa? Bayu. Hah? Suami kamu itu. Dia tuh udah gak becus, tau nggak?
Selama ini dia tuh cuma nyusahin bapak doang. Ini Hah? berarti ceritanya aku sudah cerai kan sama dia. Dia kan udah nggak pernah nafkahin aku. Maksudnya secara lahir dan batin. Ya bilang aja kamu udah cerai, mau apa aja terserah kamu. Yang terpenting kamu gak usah mikirin suami kamu yang gak tahu diri itu. Hah? Susah bapak kalau ada dia di sini. Kalau dia di luar negeri gak pernah transfer. Tapi perasaanku kok nggak uang enak sama ya? kamu. Apa yang bikin gak enak? Iya, Mas Arif juga lama banget, mana sih? Ya biar sekalian Arif itu bawa bosnya ke sini supaya ya tahu kalau anak buahnya mau nikah sama anak bapak, ya enggak? Jadi semoga dibawa juga ke sini. Ya udah, mendingan kamu siapin. Tadi tuh bukannya nggak mau nyiapin kopi sama makanan, Pak. Cuma biar kita pergi keluar. Ini bukan Ini bukan suami kamu. aku. Pak, gimana? Misi, assalamualaikum. Kamu ngapain masih pulang? Hah? Siapa yang nyuruh kamu pulang ke rumah ini? Saya minta maaf sebelumnya Pak. Saya cuman pengen ketemu sama istri saya. Bapak udah gak setuju punya menantu seperti kamu. Mendingan kamu balik lagi, jangan pernah datang ke sini. Kamu juga kemana aja selama ini? Kamu udah nggak peduli kan sama aku? Ngapain masih kesini? Yuk, kamu kenapa jadi marah-marah sih? Bukannya kamu harusnya seneng ya melihat suami kamu udah pulang kayak gini. Aku minta maaf sebelumnya kan aku nggak ngabarin aku udah pulang. Tapi aku cuma pengen bikin kejutan aja sama kamu juga sama bapak. Kejutan? Maksud kamu kejutan apa? Kamu udah lama banget gak ngabarin, gak nafkahin aku sama bapak di sini. Apa? Kamu udah gak becus loh, Bay. Ngapain kamu masih pedulin aku sekarang? Yuk, Udah berapa lama kamu gak pulang? ya aku sadar yuk, aku udah lama nggak pulang. Kemana Tapi, kamu selama ini? Kerja apa kamu? ya aku kan kerja buat kamu juga yuk. Dan lagian kenapa kamu malah Kamu gak bareng- pernah jelas loh, Bay. Bilang kamu kerjaan kamu di luar sana kayak gimana? Kamu kenapa malah bareng tinggal di rumah bapak sih? Rumah kita gimana yuk? Aku datang ke sini karena emang temen aku telat buat jemput, makanya aku mampir ke sini. Dan ternyata kamu di sini yuk. Kenapa Ayu itu pulang ke rumah bapak? Karena rumah yang ditempatin dia itu adalah rumah reot, tahu nggak? Hah? Rumah yang nggak layak dipakai. Kamu datang dari luar negeri bawa apa? Hah? Coba lihat. Hah? Ini bawa apa nih? Hah? Ini bawa apa? Hah? Bukan bawa duit, malah cuma bawa baju roncokan seperti itu. Bapak gak sudi punya menantu seperti kamu lagi. Mendingan kamu pergi, jangan pernah injakan kaki kamu lagi ke sini, tahu nggak? Karena bentar lagi bapak bakal jodohkan dia sama orang kaya. Pak, tapi Ayu kan masih istri saya, Pak. Dan kita belum Apa? cerai, Pak. Kamu masih nganggap aku sebagai istri kamu? Kamu nafkahin aku lewat apa? Ya, Coba kamu pikir. selama ini kan aku udah Kamu kirim- mau tanya sama siapapun, Mbak, itu udah gak guna. Kamu itu udah bukan suami aku lagi. Udah berapa bulan kamu ninggalin aku? Kamu hati-hati ya yuk kalau ngomong. Selama ini aku nggak pernah menceraikan kamu. Dan aku juga udah sering kok Tapi kirim mana duit. pernah kamu becus ngurusin aku, hidup aku? Aku disuruh tinggal di rumah kamu yang ngereot kayak gitu. Mau makan apa aku tiap harinya, Bay? Tapi kan kamu yang minta aku buat kerja yuk. Dan sekarang ketika aku pulang, aku malah dimaki-maki seperti Gak ini. cukup tapi kan semuanya. Tapi kan aku udah. Kamu bawa apa? Sekarang kamu bawa apa? Kamu bawa mobil? Mana? Terus itu mobil siapa yuk? Itu mobil cowok aku lah, calon suami aku. Sekarang udah jelas kan? Keadaan kamu udah gak dibutuhkan lagi di sini. Udah gak guna banget kamu di sini, Bay. Udahlah sana kamu pergi aja. Yuk, kenapa kamu setega ini yuk sama aku? Padahal aku udah turutin semua kemauan kamu dan juga kemauan bapak ini. Kemauan apa? Aku pengen mobil, kamu beliin. Selama ini kan aku Kamu udah udah kirim kerja duit, yuk. Selama ini Kirim kamu duit kerja sama- buat apa? Ya buat kamu. Dan aku udah kirim duit kok sama bapak kamu. Dan dia bilang bakalan kumpulin duit itu buat beli rumah dan juga buat beli mobil. Dan aku rasa udah berapa kali aku ngirim. Mana cukup, Bay, duit yang kamu kirim buat kehidupan. Duh, kamu tuh mikir pakai duit yang apa kamu sih? kirim itu cuma 1 juta doang. Bukan 1 juta pak, tapi setiap bulan saya kirim hampir 10 juta loh pak. Saya sampai rela buat nggak makan di sana. Masa bodoh ya. Karena aku udah gak butuh uang kamu lagi dan aku gak butuh keadaan kamu lagi di sini. Aku udah mau punya menantu seperti kamu. Mendingan kamu pergi atau enggak, aku bakal seret kamu dari rumah ini. Ayo udah gak butuh lagi suami seperti kamu, tahu? Udah Pak, usir aja dia Pak dari sini. Mau Masa aku pergi lihat sendiri dia? atau aku lempar kamu?
Udah ya, Bay, aku mau cerai sama kamu. Pokoknya sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Udah Pak, usir aja dia dari sini, Pak. Kamu udah dengar kan? Anakku udah gak mau menjadi istri kamu lagi. Aku harap kamu pergi sekarang. Pergi. Udah, kamu pergi dari sini. Kalau kamu masih sayang sama anakku, soalnya kamu tuh bisa Pak, jangan. bisa beli mobil seperti ini. Tapi apa? Kamu datang dari luar negeri, kamu gak bawa apa-apa. Kamu gak usah nyentuh-nyentuh mobil. Ini najis banget sih kamu. Udah, sana. Kamu tuh kebangetan banget ya. Udah ninggalin anak aku, udah bikin sengsara anak aku. Kamu masih berani-beraninya datang ke sini lagi. Kamu gak tahu malu tahu? Saya nggak tahu apa salah saya di sini. Dan selama ini aku udah penuhi kewajiban aku sebagai suami kamu, yuk. Tapi kenapa kamu malah memperlakukan aku seperti ini? Gak ada becus-becusnya kamu jadi suami aku. Udahlah, kita udah selesai. Kita udah gak ada hubungan apa-apa. Kita mau cerai. Yuk, seharusnya kamu bilang dari awal, yuk, kalau misalkan kamu emang udah nggak mau sama aku. Bukan dengan cara seperti ini. Padahal aku udah melakukan semuanya buat kamu, yuk. Kamu harus sadar diri loh. Selama ini aku sabar nungguin kamu. Aku sabar nungguin. Aku jadi istri kurang apa sih ke kamu, Bay? Seharusnya kamu itu mikir dong, mikir keras kamu itu. Aku ini kurang apa sama istri aku di rumah? Ada bapak aku juga. Iya. Aku juga tinggal di rumah rehab kamu gitu. Mana pernah sih kamu? Nggak tahu lagi aku sama pola pikir kamu itu. Capek aku. Iya udah, kalau misalkan memang itu mau kamu, yuk. Tapi ada sesuatu yang belum kamu tahu, yuk. Tapi apa lagi? Kamu jangan nyesel. Kamu yuk. punya hutang? Bayar sendiri lah. Bukannya selama ini yang sering utang itu kamu ya? Dan semuanya udah aku bayar, yuk, tanpa sepengetahuan kamu. Dan selama ini aku juga udah kirim duit sama bapak kamu. Dan bapak kamu malah bilang cuman kirim 1 juta, yuk. Bayangkan, yuk, selama berapa tahun aku di perantauan dan sekarang uangnya malah gak ada. Terus Ingat ya, maksud yuk. kamu uang sebanyak itu aku yang ngabisin gitu? Kamu tanya sama bapak kamu, yuk. Kamu Udah mulai hitung-hitungan ya? Saya bukan hitung-hitungan, Pak. Cuman saya kalau misalkan pulang seperti ini dan diperlakukan seperti binatang seperti ini, saya juga nggak terima. Saya masih menghormati Bapak. mana sebagai buktinya mertua kalau saya. kamu emang ngirim tiap bulannya sebanyak itu, duitnya mana? Ya, Gak mungkin lah Bapak bohongin aku. Ya udahlah, yuk. Kalau misalkan kamu Maupun nggak Bapak kayak gitu, itu udah jelas untuk kebaikan aku sama Bapak. Sekarang udah jelas ya. Bapak gak mau kamu masih di sini. Udah lah, Bay, kamu pergi aja, Bay. Malu-maluin, tau nggak? percaya. Ingat ya, kalian berdua aku pastikan nyesel hari ini ya. Ngapain nyesel cerai dari kamu gitu maksudnya? Udahlah. Dia udah pergi, sekarang masalahnya udah selesai. Kamu fokus sama anak Arif ya, bikin dia jatuh cinta sama kamu. Oke? Udah yuk. Daripada anak Arif datang ngelihat kita di sini. Aduh, yuk. Aku masih sebel loh, Pak. Udah ya. Bikin mood kacau aja si Bayu. Itu kayaknya Win, dia deh nggak salah. Iya. Arif, Win, Rif, kamu kok ada di sini? ya kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Iya, ini yang aneh kamu ngapain di sini? Ya rencananya aku mau jemput bos aku sih. Soalnya Oh, biasanya dia itu minta jemputnya di bandara gitu. Terus tiba-tiba dia itu minta jemput di daerah sekitaran sini. Tapi pas aku telepon, terus kamu punya nggak rumah bisa. di desa kayak gini? ya sebenarnya investasi sih dia itu. Oh, wah, keren banget ya. Ya kamu kabarnya gimana? Setelah kita wisuda kita udah lama nggak ketemu sih. Iya bener sih, nggak ketemu ya, lama banget. Iya. Aku baik sih, kamu udah sukses banget nih, Rif. Ya, alhamdulillah. Nah, mau bilang sukses ya kayaknya aku ngerasa belum sukses soalnya ya gitu aku masih kerja sama orang. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga kerja sama orang sih. Oh gitu. Tapi Rif, bentar. Emang perselingkuhan sekarang tuh normal banget ya? Kok kayak biasa aja sih? Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Win? Emang enggak. kamu ngalamin kayak gitu? Ini teman aku tuh selingkuh gitu dari suaminya. Terus dua-duanya teman aku, istri teman aku, suaminya juga teman aku, Rif. Aku bingung nih. Aku tadi udah cerita sama suaminya yang kebetulan ngerantau. Gitu. Istrinya di sini selingkuh. Aku
aku bingung nih mau ngebelain yang mana. Wah, Terus aku cerita dong sama suaminya. Tiba-tiba datang, aku nggak tahu ya kalau misal dia tuh mau datang hari ini. terus kamu cerita sama Aku suaminya? takutnya mereka kepergok gitu loh, aduh hancur banget. Tapi pas aku cerita, suaminya tuh nggak percaya sama aku. Dibilang aku tuh mau ngerusak hubungan mereka gitu loh. Kenapa ya? Ya, emang niat kamu sih bener kayak gitu, tapi ini kan gimana ya, urusan keluarga orang, Win. Nah, aku rasa kamu tuh jangan terlalu ikut campur terlalu jauh. Ya kalau emang itu bener kejadiannya ya kamu harus bersyukur kalau misalkan ketemu langsung nantinya tanpa harus ada campur tangan kamu. Soalnya kan kamu bilang mereka itu berdua sama teman-teman kamu. Iya, makanya aku bingung. Mereka bukan orang lain. Kalau mereka orang lain pasti aku gak bakal ikut campur. Karena mereka kan juga teman baik aku. Iya. Aku berharap mereka baik-baik aja sih, Ri. Meskipun terjadi seperti ini, aku nggak nyangka juga kalau teman aku, si istrinya ini ngelakuin hal kayak gitu. Terus kaget juga tiba-tiba datang. Nggak tahu lagi deh, aku lagi mikirin sebenarnya di jalan. Mikirin itu. Ya miris banget sih, Win. Suami udah banting tulang, apalagi kata kamu dia itu sampai merantau bertahun-tahun gak pulang, terus ada perselingkuhan di balik usaha keras seorang suami. Itu loh yang bikin aku nyesek kayak gitu. Tapi tenang aja, Banget. aku ada berita bagus buat kamu. Apa? Gini, Win. Udah lama kan aku nggak pernah punya hubungan sama wanita, dan ya mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lagi aku mau nganterin undangan buat kamu. Ya ampun, Ya, Rif, gak aku- nyangka banget. Kamu tuh kayak introvert banget, gak mungkin kamu bisa ngedeketin cewek gitu. Terus ternyata kamu bisa juga. Hoki banget ya kamu. Iya, aku nggak mau kalah sama bos aku. Win. Bos aku itu udah punya keluarga yang kayaknya bahagia banget, dan ya aku juga pengen ngerasain kebahagiaan apa yang dirasain bos aku gitu loh. Punya istri, ada yang ngurus rumah sementara aku kerja. Itu rasanya lengkap banget deh. hidup Iya aku sih, kayak itu gini. kayak indah banget ya dibayangin ya. Tapi aku ikut senang sih, Rif, kamu akhirnya bisa menemukan jodoh kamu. Aku tunggu ya undangannya. Ya pasti lah, Win. Apalagi kamu temen satu-satunya aku waktu di kampus dulu. Tapi alamat kamu belum pindah kan? Ntar Iyalah. aku kirim undangannya ke sana gitu. Oke, aku tunggu ya. Kamu kemana ini? Tetap mau ke bos kamu? Ya aku mau muter-muter daerah sini mau cari bos aku, takutnya bos aku itu malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, apalagi kan ini kayaknya sepi banget daerah sini. Tapi kayaknya bos kamu tuh panutan banget ya. Selain memotivasi tentang masa depan yang cerah, kamu juga termotivasi buat kisah cinta kamu. Iya, soalnya dia itu orang yang udah berjasa banget dan udah nganterin aku keren di banget. fase yang seperti ini. Hanya Aku butuh kerja sih, Rif. Kamu bisa bantuin aku nggak, Rif? maksud kamu? Sebenarnya aku butuh kerja sih sekarang. Katanya kamu udah kerja terus. Aku bohong. Ya ntar aku usahain ada posisi kosong buat kamu. Jadi ntar aku hubungi kamu lagi. Ya. Ya udah kalau gitu aku mau lanjut aja, Win. Takutnya bos aku lagi bingung daerah sini kayak gitu. Oh ya udah lanjut aja, Rif. Kamu nggak mau diantar, kamu kemana? Enggak, aku mau ke toko aja. Oh ya udah kalau gitu aku tinggal dulu ya, Win. Iya, hati-hati ya, Rif. Ya. Aku gak nyangka banget. Ternyata istriku selama ini ada main di belakang aku. Padahal aku udah setia sama dia. Dan bapak mertuaku juga ikut-ikutan kayak gini. Aku malah dimaki dan diusir dan dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain yang jelas itu bukan suaminya. Aku kecewa banget sama mereka. Dan aku juga ngerasa bersalah. Itu kayaknya Pak Bos deh. Kok ada di sini? Mas? Rif, Ada di sini. Dari tadi saya telepon bolak-balik tapi nggak nyambung. ya Rif, HP aku mati setelah aku cek kamu.
Mas Bayu kenapa nggak bilang-bilang sih kalau misalkan mau balik? Tahu gitu kan saya jemput di bandara tadi, Mas. Iya, aku naik taksi ke sini, Rif. Dan rencananya tadi aku itu mau buat kejutan sama istri dan mertua aku. Tapi ya aku malah dapat cacian dan makian. Aku malah diusir. Dan bahkan dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain yang jelas itu bukan suaminya. Oh, maksudnya? Ya karena selingkuhannya istri aku punya mobil, Rif. Dan katanya pengusaha, sedangkan aku cuman merantau dari luar daerah ini. Aku nggak dapat apa-apa, padahal aku udah siapkan semuanya. Ya kenapa Mas Bayu nggak coba untuk menjelaskan usaha Mas Bayu di luar kota? Buat apa, Rif? Buat apa aku jelaskan sama orang yang jelas-jelas sudah buat aku kecewa dan sakit hati seperti ini? Oh ya, Rif, mobil yang baru aku beli bukan yang aku belikan buat kamu. Iya, yang hadiah untuk Oh, istri aku ada di rumah, Mas. Ya udah, gini aja. Selama ini aku juga nggak pernah ngasih tahu kan istri aku yang mana sama kamu. Saya nggak pernah tahu, soalnya kan dulu saya ada di luar pulau. Jadi setelah balik ke sini Mas Bayu belum sempat bilang, malah Mas Bayu yang keluar pulau. Jadi tujuan aku nggak ngasih tahu kalau misalkan aku udah beristri, dan aku nggak ngasih tahu sama kamu yang mana istri aku supaya semuanya itu nggak bocor, Rif. Semuanya biar sesuai dengan apa yang aku rencanakan. Ya tapi ya udahlah, sekarang aku udah tahu semuanya kok. Ya padahal awalnya keluarga Mas Bayu jadi panutan buat saya. Saya pengen punya keluarga seturing seperti Mas Bayu, dan kayaknya udah terlihat adem ayem dan gak ada masalah. Pas ada masalahnya udah besar kayak gini, Mas. Jadi saya ikut prihatin, dan ya semoga ini emang yang terbaik dan Mas Bayu nggak salah ngambil keputusan. Ya udah, gini aja, Rif. Karena emang tadi udah aku diusir dan dimaki, bahkan aku dihina habis-habisan sama istri dan mertua aku sendiri. Sekarang bawa aku ke rumah dan aku mau ambil mobil itu. Aku minta tolong kamu setirin mobil itu buat datang ke rumah mertua aku. Karena aku pengen ngasih tahu sama mereka kalau misalkan aku nggak sesuai dengan apa yang mereka omongin. Ya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang aja, Mas. Ayo. Mumpung belum panas. Nah, itu Pak, ada temen aku, Windy. Kan tadi ke rumah dia. Iya. Kamu kok lama gak main ke sini? Iya. Hah? Kebetulan banget, kamu dari mana? Iya, aku tadi ketemu sama suami kamu. Suami kamu pulang. Udah tahu, Win. Hah? Bete banget tahu. Barusan dia udah kesini. Terus? Bikin kekacauan. Maksudnya gimana? Udahlah, kamu gak usah ngomongin ya masalah suaminya Ayu. Karena bentar lagi calon suami dari Ayu itu bakal datang ke sini. Nih, dia bawa mobil ke sini. Bapak juga setuju? Ya setuju lah. Kamu harus tidak setuju. setuju? Toh dia orang kaya dan hidupnya udah mapan daripada suaminya. Yuk, kamu serius? Kamu berarti usir Bayu ya? Sama bapak kamu. Kasihan banget sih Bayu kalau Dia gitu. itu udah gak becus banget. Dia tadi datang cuma bawa apa? Ini siapa? Ayo, ini Mungkin bos dari calon suami kamu. Siapa yang bakal turun? kan bener Mas Sari, emang aku udah bilang. Jangan bilang. Aduh. Rif. Ngapain sih di sini, Rif? Udahlah. Ketemu kamu di sini. Rif. Ini maksud aku temen aku, istrinya. Yang kamu ceritain tadi. Iya. Dia juga. Kalian kenapa sih sibuk sendiri? Jadi Kok bisa sih? Kamu kenal di mana sih, Yuk?
Bayu? Ini Ih, temen aku ini. kamu ngapain turun dari mobil Narif? Ini nih, kenalin, calon menantu bapak yang kaya raya. Udah Pak. Gini Pak ya. Rif, Saya jelasin dulu. maksudnya gimana Rif? Gini, mohon maaf Mas Bayu. Sebenarnya ya saya punya hubungan sama Ayu ini dan Ayu ini rencananya- istri aku Rif. Ya itu yang saya nggak tahu. Kalau misalkan tahu kalau dia istri Pak Bayu, saya juga nggak bakalan mau. Maksud kalian ini apa? Lelucon apa sih? Kamu bilang lucon. Kamu yang bikin lucon di sini. Kamu sudah punya suami tapi kamu Narif, coba jelasin. Aku udah cerai sama Bayu, Arif. tapi kamu nggak bilang. Rif, Tapi kan aku, pindah sini Rif. Aku mau ngomong sama kamu. Kamu jelasin semuanya sama mereka tentang hubungan kamu sama aku. Aku tahu kok kalau misalkan kamu emang nggak tahu kalau Ayu ini adalah istri aku. Gini ya, Mas Bayu ini adalah bos aku. Bos, berarti Dan mulai beberapa tahun yang kemarin, dia itu mengembangkan bisnisnya di luar pulau. Jadi bisnis yang ada di sini dipasarkan sama saya. berarti Bayu ini udah sukses, udah kaya raya. Kenapa kamu gak bilang toh nak? Kan kalau Bayu sukses bilang sama bapak gak bakal melakukan Bayu seperti itu. Udah deh, sekarang nggak perlu ada yang saya jelasin lagi Pak. Baik. Mobil yang kalian bangga-banggakan ini mobil Arif kan? Ini hadiah dari tapi aku. kan kamu udah berapa lama nggak pulang? Dan asal Bay? kamu Makanya- tahu ya Yuk, Makanya mobil aku ini ragu sama kamu. mobil ini aku beli. Sebenarnya aku mau kasihkan hadiah sama kamu. Dan aku tahu kok rumah ini rumah saudara kalian kan? Kalian gak ada rumah. Makanya aku belikan rumah dan sekarang itu ditempati sama Arif. Dan nantinya bakalan ditempati sama kalian berdua. Tapi karena aku udah diperlakukan seperti ini, Baik. aku bakalan turutin kemauan kamu. Yuk. Aku bakalan cerain kamu dan kita nggak ada hubungan apa lagi. Aku minta Win, cerai karena kamu udah lama nggak pulang, Bay. Itu. Aku udah juga ya, nggak tahu kalau kamu kerja. Sekarang aku nggak mau denger penjelasan kamu lagi. Win, aku minta maaf ya Win sama kamu. Karena tadi aku udah salah paham sama kamu. Aku pikir kamu malah ngefitnah Ayu. Oh ya Win, mobil ini nggak apa-apa yang aku kasihkan sama kamu. Daripada mobil ini aku kasihkan sama orang yang salah, mending aku kasihkan sama kamu. Baik. Dan satu lagi, Win, aku di sini ada bisnis. Nanti kamu bisa join sama Arif. Kamu bisa kerja sama aku dan kamu juga bisa dapat cari. Kita masih rezeki belum di sana. resmi cerai loh, Bay. Aku masih istri kamu. Bayu. Sekarang kamu bilang kayak gitu yuk. Padahal tadi kamu udah maki-maki aku. Bahkan kamu udah ngusir aku dari sini yuk. Ingat yuk, apa yang kamu lakukan sama aku itu sangat tidak manusiawi sama sekali. Aku diperlakukan seperti binatang sama kamu yuk. Kalau kamu baik, kamu bakalan lebih baik kok. Tapi kalau kamu kayak gini, mohon maaf, ngeliat kamu aja aku udah benci banget yuk. Mendingan kamu rayu suami kamu. Udah sana Ki, kamu minta maaf. Tapi, Pak, Udah kamu minta maaf. Udah ya, kamu nggak usah deket-deket aku lagi. Aku udah benci banget sama kamu. Kalian berdua sekarang udah nggak ada urusan lagi sama aku. Dan satu lagi, silakan kamu ambil uang itu. Tapi yang jelas, aku tahu kok uang itu larinya kemana. Nah Bayu, Kamu sering main judi kan? Yuk, uang yang aku kirim dibuat sama dia buat main judi yuk. Temen aku udah ngasih tahu. Bapak minta maaf. Yang Bapak bener, bisa Pak. jelasin semuanya. Bapak emang udah janji sama almarhum ibu kamu. Bapak mau berhenti judi, tapi Bapak diajak temen, nak. aku selama ini nungguin Bayu loh, Pak. Ini sebenarnya Dan- gara-gara Bapak loh. Satu lagi, rumah ini udah aku beli dari saudara kamu. Yuk. Jadi kalian harus angkat kaki dari rumah ini karena rumah ini sekarang jadi rumah. Nak Bayu, nak Bayu, Udah deh. Bapak minta maaf. Aku nggak perlu minta maaf dari kamu ya. Yang aku perlu sekarang kalian angkat kaki dari sini, bawa barang-barang kalian. Aku udah nggak ada waktu buat ngeladenin kalian. Aku harus pergi. Rif, kunci rumah ada di mana, Rif? Ada orang yang jaga di rumah. Oh ya udah. Tapi satu lagi ya, Yu. Jangan pernah tampakkan muka kamu di depan aku lagi. Dan buat Bapak, sekali lagi Baik. aku bilang jangan pernah Tolong maafin minta aku. tolong sama Bay. aku lagi. Udah kamu kejar. Bay, tolong maafin aku, Bay. Bay, nggak kayak gitu, Bay. Mama udah gak bisa balik lagi sama Bayu. Bay. Nggak mungkin lah, padahal kan ada suami aku. Yuk, udah deh kan aku juga udah bilang sama kamu kalau misal kamu tuh emang salah. Ya kan? Sekarang ini jadiin pembelajaran aja buat kamu. Udah, saya pamit dulu.
Nadif, Saya udah kecewa sama kalian dan sampai mati pun saya nggak mau lihat muka kalian. Aku harus gimana coba jadi ya Pak? Udah nih, udah Mang. Aku selalu nurutin kemauan Bapak juga. Selama ini aku ya, apa aku selalu bilang ke Bapak itu. Bapak minta maaf. Bentar, Wi, aku pulang dulu ya yuk. Permisi ya. Bapak minta maaf. Karena Bapak juga judi kan? Bayu tiap bulannya ngasih 10 juta loh buat Ayu. Tapi buat iya, Bapak minta maaf. kalau Bapak jujur sama Ayu nggak kira kayak gini sama Bayu, Pak. Bapak minta maaf, Nak. Udahlah, Pak. Bapak apa sih? Yuk.